Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Zakiatul Fikriya, NPM 215102024, kelas G. Di sini saya akan memenuhi tugas PPI, yaitu ceramah yang bertema tentang kedudukan relawan dalam sudut agama Islam. Agama Islam adalah agama yang tidak didasarkan pada keegoisan. Sebaliknya, agama Islam adalah agama sosial yang mana satu anggota dengan yang lain seperti struktur bangunan yang kokoh. Itulah sebabnya Islam menghimbau untuk bekerja dan beramal soleh di luar lingkup untuk untung dan rugi, yaitu kerja sukarela atau menjadi relawan yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan turut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Muslim. Di saat situasi sulit, kedudukan para relawan adalah menjadi penghubung antara fondator, para dermawan, serta menjangkau pihak-pihak yang tidak terjangkau. Mereka adalah pejuang yang paling dibutuhkan di waktu yang tepat dan berada di garis terdepan. Dan ada satu potongan surat, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu, dan menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Dan ada ayat 1, yaitu surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Perhatikanlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW pernah ketemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu pernah menghina Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad selalu sebaliknya berbuat baik kepadanya. Suatu hari di kota Madinah, pengemis itu tidak tahu yang menyuapi dia setiap hari itu adalah orang yang menghinanya, yaitu Nabi Muhammad. Begitulah akhlak Nabi Muhammad, begitu mulia walaupun dia dihina. Dan suatu ketika Nabi Muhammad meninggal, ada yang menceritakan bahwa pengemis itu ada seorang yang berbaik kepada dia, memberikan makan tiap hari kepada dia, dan pengemis itu tidak tahu yang memberikan makan itu Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar pun menceritakan kepada pengemis itu bahwa yang memberikan makanan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pengemis itu bersedih karena memberikan dia selama ini makanan itu adalah orang yang dia celah semasa hidup Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad hidup. Dan dia pun masuk Islam, dan begitulah kebaikan Nabi Muhammad yang kita ketahui. Dia adalah seorang dermawan, baik hati, walaupun dia dicela, tapi dia tetap berbaik kepada orang lain.
Dari Abu Zar Junub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? Nabi bersabda, iman kepada Allah, berjuang di jalannya. Saya bertanya, tanggung jawab apa yang paling utama? Nabi Muhammad bersabda, berbuat yang terbaik untuk keluarga serta anggaran belanja keluarganya yang terbanyak maupun mencukupi kebutuhan keluarga. Saya bertanya lagi, bagaimana jika saya tidak melakukan hal itu? Nabi Muhammad menjawab, kamu bantu orang yang membuat sesuatu atau kamu sendiri membuatnya masakan? Saya bertanya lagi, bagaimana jika sebagian itu aku tidak melakukannya? Nabi menjawab, tiga orang lain dari perbuatan burukmu, karena itulah sedekahmu atas dirimu. Maka perlunya mengaktifkan kerja sukarela menjadi mengembalikan kerja sukarelawan ke posisi seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana relawan adalah akhlak orang-orang yang agung dan bangsawan, serta pentingnya usaha mendorong para pemuda untuk terlibat di dalamnya dunia kerelawanan untuk membantu masyarakat. Konsep kerja relawan, sukarelawan mesti ditanamkan pada anak-anak sejak usia dini. Dan Nabi Muhammad SAW mendahului kita semua untuk hal ini, memperluas kerja relawan ke jangkauan yang lebih luas dan tidak terbatas pada bidang-bidangnya, seperti perawat, masjid, tempat ibadah, panti asuhan, dan jompo. Oleh sebab itu, pentingnya kiranya usaha-usaha dan motivasi kaum muda untuk mengisi waktu luang demi kepentingan dan maslahat umum, baik melalui media visual, radio, sosial media, atau majalah. Dan kesimpulan, ajaran Islam telah menunjukkan kepada kita bahwa konsep kerja relawan itu luas dan tidak ada batasannya. Maka setiap orang muslim dapat mempersembahkan karya terbaiknya untuk komunitasnya, bangsanya, dan dirinya sendiri. Umat Islam saat ini sangat membutuhkan untuk mengetahui nilai kerja sukarelawan. Dalam Islam juga melakukannya dengan baik dan bersikap seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebahagiaan, ketenangan, dan keamanan dapat dicapai oleh individu dan masyarakat. Dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk melakukan kebaikan dan berpartisipasi untuk sebuah maslahat sebisa dan sekuat kemampuan mereka, dan itu dilakukan dengan kesukarelawan murni. Dan itulah tema saya tentang menjadi seorang sukarelawan dalam sudut pandangan Islam. Demikian, assalamualaikum